Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, jadi kita mulai di kelas bahasa Turki gratisan online. Oke, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Perkenalan, nama aku Ilham. Kalian boleh panggil Kak Ilham, Bang Ilham, Ilham juga boleh. Jangan panggil Om atau Bapak. Oke, jadi kalau misalnya untuk sebutan Pak Guru itu panggilannya Hoja. Ilham Hoja atau Ilham Hojam. Hoja itu apa? Hoja itu artinya guru. Hojam itu artinya guruku. Ya, jadi Ilham, guruku Ilham. Tapi Hojam ini sebutan untuk Pak atau Bu, Pak atau Bu guru. Pak Ilham, Bu Ilham untuk guru gitu. Ilham Hojam. Oke, jadi di kesempatan kali ini pertama kalinya aku bikin kayak gini, video kayak gini. Sebenarnya tujuannya cuma satu. Tujuannya, tujuannya itu membantu membantu belajar bahasa Turki. Bahasa Turki. Ini kita introduction aja ya, perkenalan. Jadi awalnya itu hmm, aku datang ke Turki tahun berapa? 2014. Wah, udah lama. Sampai sekarang masih di Turki dengan seragam kegiatannya. Nah, aku juga belajar bahasa Turki itu kurang lebih 8 bulan dan berhasil mendapatkan sertifikat C1. Jadi aku belajar bahasa Turki itu di kota Bursa, di universitas, nama universitasnya Uluda. Wih, Uluda. Ada huruf Yumuşake di sini. Ntar kita belajar. Jadi di Uluda University. Kurang lebih selama 8 bulan, mulai dari nggak tahu apa-apa sampai bisa ngomong cas cis cus belajar bahasa Turki. Em, Apa ya? Jadi selama lebih kurang beberapa tahun hidup di Turki, aku melihat fenomena bahwa adanya kendala kendala paling utama dalam perkuliahan, kendala utama dalam perkuliahan di Turki itu yang paling utama adalah bahasa bahasa Turki. Yang kedua soal duit, nggak bercanda. Jadi bahasa ini memang yang paling utama harus dipelajari karena orang Turki sendiri nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris guys. Jadi mau nggak mau kalian walaupun kuliahnya di Turki tapi dengan bahasa Inggris di kelas dengan bahasa Inggris atau campuran Turki Inggris atau Inggris Turki 70-30%, 50-50% tergantung program studinya. Itu tetap harus bisa bahasa Turki. Kenapa? Karena untuk survive di sini. Untuk survive um, satu untuk survive buat belanja, buat ngurus ikamet. Ikamet itu izin tinggal. Terus bu untuk um, ngurus rumah, ngurus rumah atau asrama yang tinggal di asrama. Buat yang ngurus rumah ini buat bayar listrik, buka gas, ngurus internet, terus bank, kartu bank juga.
Semuanya digunakan dengan menggunakan bahasa Turki. Jarang banget orang Turki yang bisa fasih berbahasa Inggris kecuali dia profesor atau guru bahasa Inggris. Jarang banget. Oke. Nah, jadi berkaca dari pengalaman kuliah dan pengalaman teman-teman di sekelilingku, kendala utama itu adalah bahasa. Kendala utama. Ups. Kendala utama balik lagi. Kendala utama adalah bahasa. Bahasa Turki itu susah nggak, Bang? Bahasa Turki itu susah buat gue. Susah, tapi gampang setelahnya. Tapi gampang setelahnya. Maksudnya? Jadi untuk awalnya seperti 1 sampai 3 bulan itu benar-benar susah. Karena kita butuh adaptasi di otak. Adaptasi apa nih? Jadi em, bahasa Turki itu kebalik ya. Misalnya saya pergi ke sorry. Saya pergi ke sekolah. Nah, jadi bahasa Turki itu dibalik dari kanan ke kiri. Jadi sekolah dulu. Sekolah bahasa Turkinya okul. Ke pardon. Eh, sorry. Jadi bahasa aduh ini kok kayak gini ya penghapusnya. Oke. Jadi sekolah itu artinya okul. Ke itu a. Taruh gini, okula. Pergi itu gitmek, gidiyor. Nanti grammarnya kita jelasin di belakang. Saya itu gidiyorum. Jadi dari kanan ke kiri, sekolah ke pergi saya. Nah, itu buat saya pribadi nih, yang otaknya rata-rata. Ini 1 sampai 3 bulan buat adaptasi. Itu adaptasinya dari sama sekali nol. Sama sekali, mulai dari nol. Dimulai dari nol ya, Pak? Mulai dari nol. Nah, jadi setelah udah dapat patternnya, udah beradaptasi, itu cepat gitu biasanya. Cepat. Jadi rata-rata itu orang-orang Indonesia belajar bahasa Turki itu ya 6 sampai 8 bulan. Ini yang standar. Bisa dapat B2, bisa dapat C1. Jadi buat yang belum tahu, jadi level bahasa Turki itu ada A1, A2, terus B1, B2, C1, C2. Nah, buat kuliah itu mintanya B2 atau C1 minimal. Jadi tergantung program studi. Ada juga beberapa program studi yang internasional butuh B1 aja cukup. Tapi untuk yang bahasa Turki full 75 sampai 100% bahasa Turki itu mintanya B2 C1. Kalau aku karena jurusannya teknik, aku mintanya J1. Ada juga jurusan yang kayak ekonomi, terus manajemen, mintanya B2 aja. Jadi B2 atau C1 bisa didapat dalam 6 sampai 8 bulan. Nah, jadi dalam 6 sampai 8 bulan itu kalian bisa berbahasa Turki. Apakah langsung bisa kuliah? Eits, tunggu dulu. Jadi kita masih belajar. Oh ya, di sini namanya Tomer. Tomer. Tomer itu kelas bahasa Turki. Kelas bahasa Turki. Nah, Tomer ini bermacam-macam. Di Indonesia juga ada Tomer, tapi sertifikatnya nggak diakui ya. Jadi Tomer itu kalian datang ke Turki, belajar di Turki, belajar bahasa Turki. Tomer itu macam-macam ya harganya. Kalau dirupiahin itu ada yang kayak 500.000 harganya. 500.000 sampai 3,5 juta per level. Tergantung kalian tomernya di mana dulu. Jadi 500.000 sampai 3,5 juta. Jadi kalian harus mendapatkan level dari A1 sampai C1. Jadi kalikan aja. Nah, untuk di video ini kalian belajarnya gratis.
nggak bayar. Jadi di-share ke teman-teman kalian yang mau ke Turki atau yang senang dengan budaya Turki atau suka nonton sinetron Turki. Kita belajar bareng di sini. Gratis. Gratis. Yay. Nah, jadi balik lagi ke tadi yang awal. Selama 6 sampai 8 bulan itu, ini yang belajarnya benar. Dapat sertifikat C1 atau B1. B2, sorry. Jadi ada juga yang nggak lulus gitu di tengah jalan, males atau merasa kesulitan. Kan uh, setiap orang punya kemampuan bahasa berbeda-beda. Kan kemampuan bahasa berbeda-beda. Jadi ada yang nggak lulus terus ngulang lagi. Jadi kurang lebih 2,5 bulan ini, 2,5 bulan satu level. Misalnya A1, terus 2,5 bulan lagi A2, naik lagi B1, naik lagi seterusnya sampai C1. Jadi kalau nggak lulus ngulangnya per level, dan bahkan bisa sampai 1 tahun kayak 12 bulan. Ini kalau benar-benar kesulitan. Bahkan ada juga yang belajar bahasa Turki nggak lulus, sering nggak lulus. Jadi 1,5 tahun. Sampai ada juga yang sampai 2 tahun untuk dapatkan C1, B2 atau C1 buat keterima kuliah. Jadi butuh effort yang nggak main-main dalam belajar bahasa Turki. Oke, jadi tapi bahasa Turki susahnya di awal kok. Percaya sama gue kalau di awal udah dapat pattern, dapat polanya, bakal enak belajarnya. Jadi otak itu memang butuh pembiasaan, butuh adaptasi. Ini penting banget nih, adaptasi. Soalnya grammar Turki itu dari kanan ke kiri. Bukan bahasa Arab ya, bahasa Arab itu tulisannya kanan ke kiri. Tapi bahasa Turki itu tulisannya kiri ke kanan. Mikirnya di otak itu kanan ke kiri. Saya pergi ke sekolah, dari sekolah ke pergi saya, seperti itu. Oke. Jadi setelah dapat sertifikat B2 tadi atau C1 tadi, tergantung jurusan. Teman-teman udah bisa ikut kuliah nih, ya, kuliah, jadi anak kuliah. Anak kuliahan, bro. Nah, jadi biasanya pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman yang ada di sini selama 1 semester, 1 sampai 2 semester lah, kita nggak bakalan ngerti apa yang sudah kita pelajari di Tomer. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Oh my god. Kenapa nggak ngerti? Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu belajar bahasa Turki main-main. Ya, belajar nggak serius. Nggak serius. Jadi ya cuman buat lulus aja. Pas belajar, pas mau ujian aja, nggak serius, nggak benar-benar belajar. Buat lulus KKM aja gitu. Buat naik level dan bersertifikat udah. Belajar ala kadarnya. Yang kedua, bahasa Turki akademik dan bahasa Turki sehari-hari itu beda jauh. Bahasa Turki sehari-hari beda jauh. Beda jauh. Itulah kenapa universitas-universitas di Turki banyak rata-rata ya minta sertifikat C1, karena C1 ini setara dengan academic level ya, level akademik lah. Kalau B1, B2 ini percakapan kompleks. Maksudnya kompleks ini kita udah bisa bahas tentang geografi, politik, sosial, agama, bahas tentang ya kuno yang
konu lagi. Konu itu artinya konu bahasa Turki artinya topik. Konu yang berat, baca berita, bahas tentang berita, seperti itu. Tapi kalau C1 ini levelnya udah akademik. Nah, yang udah dapat sertifikat C1 itu belum tentu bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar. Jadi normal ya teman-teman, kalau kuliah semester pertama di awal, semester 1, semester 2 itu eh, agak kesulitan kuliah itu karena bahasa itu normal. Normal. Jadi biasa, normal tapi biasa. Jadi ya biasa aja. Jangan minder, aduh kenapa nih nggak bisa ngikutin kuliah. Jadi jangan minder kuncinya. Karena bukan hanya kamu yang kayak gitu. Jangan minder. Oke. Nah, kendalanya selain di bahasa akademik, jadi dosen itu eh, cara ngomongnya, cara ngomongnya cepat banget. Jadi seperti rapper gitu. Ngomongnya seperti rapper atau seperti orang kumur-kumur. Cepat banget. Jadi kalau Hoja itu dosen ya. Hoja, guru, dosen. Hoja Tomer itu ngomongnya pelan dan mudah dimengerti, artikulasinya jelas. Ya, artikulasinya jelas, seperti merhaba arkadaşlar, nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor, senin adın ne, seperti itu ngomongnya. Tapi kalau dosen yang akademik ya, dosen-dosen mata kuliah itu ngomongnya cepet banget. Dosen akademik itu cepet dan bahasanya itu kalau kita nggak nangkep, wah ini ngomong apa ini? Oh bisa jadi nggak ngerti. Jadi kita harus tetap belajar gitu, belajar bahasa Turki walaupun udah dapat sertifikat. Dapat sertifikat B2 atau C1, tetap belajar. Jadi belajar bahasa Turki itu nggak berhenti sampai di Tomer aja, nggak berhenti sampai di Tomer. Jadi lanjut terus lanjut sampai lulus kuliah atau sampai kerja mungkin. Kalau kerja mau kerja di Turki atau menikah sama orang Turki. Jadi terus kita belajar. Oke. Jadi introduction-nya seperti itu dulu. Apalagi ya yang mau dibahas? Um, untuk belajar bahasa Turki, tadi ada level akademik, bahasa Turki baku, terus bahasa Turki sehari-hari. Bahasa Turki sehari-hari ini grammarnya dibolak-balik ya. Terus ada beberapa kata slang, kata-kata bahasa apa ya? Kalau di sini bilangnya sokak Turkce. Ya, sokak Turkce. Turkce itu bahasa Turki, sokak itu jalan. Jadi bahasa Turki di jalanan, bahasa sehari-hari itu tidak baku dan seperti bahasa gaul ya lah, bahasa gaul. Ya, bahasa gaul Turki beda. Jadi bahasa sehari-hari atau bahasa gaul, bahasa baku, EYD seperti bahasa Indonesianya, terus bahasa akademik. Nah, untuk dapat ke sini nih butuh B2. Dapat ke sini butuh C1. Oke. Jadi bahasa Turki seperti itu. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercerita tentang Turki, kita harus ini paham bahwa bahasa Turki itu enggak sulit sulit banget. Enggak sulit-sulit banget. Kita tanamkan di awal bahwa bahasa Turki itu enggak sulit-sulit awal. Yang penting kita adaptasi dengan cara baca buku, nonton berita bahasa Turki ya. Itu kalau yang nggak punya TV bisa lihat YouTube, bisa nonton YouTube atau nonton sinetron mungkin, nonton Netflix sinetron yang bahasa Turki.
Jangan lupa bahasa Turki. Dengerin musik. Musik. Nah, seperti itu. Terus baca koran ya, penting banget ini baca koran. Baca aja deh, baca koran. Yang penting pelafalannya bisa kita latih lidah kita gitu. Terus selain melatih lidah dan telinga, nanti akan membuat struktur di otak itu, di otak beradaptasi. Ini penting banget. Ups, jelek banget. Adaptasi. Oke. Jadi sampai di sini dulu mungkin perkenalannya. Ini cuman introduction. Girish itu introduction, perkenalan. Nanti kita akan lanjutin di awal dari percakapan sehari-hari. Kita akan mulai dari petualangan kita ini, kita akan mulai di A1. Ntar aku upload videonya, tergantung kalian. Kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, komentar gitu. Apa yang kurang paham ditanya, ntar mungkin akan kejawab di sana, atau aku bikin video untuk level selanjutnya. Setelah A1 selesai, mungkin kita akan lanjut ke A2, lanjut ke B1, terus mungkin kita bisa sampai B2 deh. Atau mungkin bisa sampai C1, nggak tahu deh. Tapi targetku ini A1, A2, B1 dulu. Apakah nyampe B2 dan C1? Mari kita lihat nanti. Apakah kita bisa. Jadi share ke teman-teman kalian yang mau ikut bertualang belajar bahasa Turki A1. Ini bukan hanya untuk yang kuliah ya, yang untuk pengen kuliah. Bukan hanya untuk ini ya, untuk pertama yang pengen kuliah di Turki, pengen kuliah di Turki. Terus yang suka budaya Turki atau suka politik Turki. Atau bahkan yang ingin jalan-jalan aja, jalan-jalan ke Turki. Sebelum jalan-jalan kalian bisa belajar untuk level A1 atau A2 supaya apa? Supaya dapat diskon. Ya, diskon. Diskon itu bahasa Turkinya indirim. Indirim. Jangan lupa indirim varma, indirim. Ya. Udah bisa bahasa Turki nih. Padahal belum ke Turki. Oke. Jadi segitu dulu introduction-nya. Pantengin terus di video selanjutnya. Hoşça kal.